akan membahas topik yang sangat penting, yaitu lebih dari sekedar nilai. Nah, pernahkah kalian merasa tertekan dengan tuntutan nilai di kampus, merasa bahwa nilai adalah satu-satunya tolak ukur kesuksesan? Ya, itu wajar banget. Banyak mahasiswa yang merasa terjebak dalam budaya penilaian nilai tinggi, bahkan tidak memperhatikan aspek lain dalam hidupnya. Hal ini dapat berakibat pada stres bahkan sampai depresi. Nah, di episode ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Saudara Adi, seorang mahasiswa yang memiliki pengalaman unik dalam menyumbangkan nilai akademik dan aspek lain dalam hidupnya. Nah, selamat datang di podcast kami kali ini, Saudara Adi. Ya, terima kasih telah mengundang saya. Nah, langsung saja. Bagaimana menurut kamu tentang budaya mengejar nilai di kalangan mahasiswa? Ya, saya rasa budaya ini cukup mengkhawatirkan. Mengapa? Karena banyak mahasiswa itu terobsesi dengan nilai yang tinggi. Mereka tanpa mempertimbangkan proses belajar yang fokus pada pengembangan diri. Oke, apa yang menyebabkan budaya ini harus terbentuk? Nah, itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan yang bisa dikatakan terlalu banyak fokus pada nilai. Selain itu ada ekspektasi tinggi dari orang tua dan masyarakat, serta mungkin rasa takut gagal lah gitu. Menurut kamu apa dampak negatif dari budaya ini? Nah, berbicara tentang dampak itu bisa menimbulkan rasa stres, ada tentunya kecemasan, terus biasanya terjadi itu depresi, bahkan sampai tindakan curang yang dapat menghambat aktivitas serta pengembangan karakter. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengubah budaya ini? Nah, itu dampaknya itu tentu ya kita perlu mengubah mindset bahwa nilai bukan satu-satunya yang menjadi tolak ukur dalam kesuksesan. Tentu kita perlu fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan diri tentunya. Oke, dan pembahasan kita bisa kamu membagikan pengalaman tentang lebih dari sekedar nilai? Ya, dulu pernah ya, saya itu sangat terobsesi dengan nilai yang tinggi sehingga kadang nilai itu menjadi patokan saya untuk lebih bersemangat dalam belajar. Tapi lama-kelamaan saya itu kayak merasa stres dan tertekan, dan tentu rasa bahagia itu di saya itu kurang, sehingga hidup saya itu kayak serasa tentang belajar itu kayak semacam apa ya, sekedar cuma dapat nilai gitu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan untuk mengubah situasi itu? Nah, saya itu untuk bisa mengubah situasi ini, saya mulai mencari cara untuk bisa mengembangkan diri saya. Terus saya mulai bergabung dengan beberapa organisasi, entah itu organisasi di dalam kampus, bahkan juga saya gabung di organisasi di luar kampus yang bisa dibilang membantu untuk membangun mindset saya, untuk cara berpikir lebih jauh ke depan, dan karakter saya. Ya. Oke, apa yang kamu dapatkan dari menyumbangkan nilai akademik dengan aspek lain dalam hidup kamu? Nah, ada banyak manfaat yang dapat saya dapatkan. Itu bisa lebih fokus pada saat belajar itu, karena saya merasa tidak terbebani dan tertekan untuk mendapatkan nilai terbaik, dan saya juga menjadi lebih kreatif dalam memilih untuk menjelajahi minat dan bakat saya itu lebih pengembangan potensi diri. Ya, cerita kamu sangat menginspirasi kita pada hari ini. Kalau boleh bisa berikan pesan yang ingin kamu sampaikan untuk para mahasiswa? Ya, tentu jangan pernah takut coba ke depan.
karena coba untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita terus di dalam kehidupan yang dahulunya suka kayak buang-buang waktu, hura-hura kesana kesini, kumpul sama teman-teman yang tidak ada sebenarnya tidak begitu penting, pelajaran lebih bermanfaat sehingga fokuslah untuk ke mengembangkan diri serta potensi dan jangan pernah untuk menyerah. Sekali Anda jatuh, tetap coba terus sehingga Anda bisa lebih menggali potensi dalam lebih jauh lagi. Ya. Oke, terima kasih atas sharing inspiratifnya dan sarannya hari ini Saudara Adi. Oke, sama-sama. Oke, nah itulah tadi diskusi kita tentang lebih dari sekedar nilai. Ingatlah bahwa nilai akademik memang penting, tapi itu bukan satu-satunya hal yang penting dalam hidup. Jangan lupa untuk menyeimbangkan nilai akademik dengan aspek lain dalam hidupmu, seperti kegiatan sosial, pengembangan diri, dan waktu bersama orang yang terkasih. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih.